Teman saya di kelompok 7 itu. Kita Selamat kembali semuanya. terima kasih. Ya, sudah kembali ya semuanya. Termasuk saya nih, Romo. Tadi sempat kabur sebentar. Ya, Pak Win. Ya, oke. Oke, ini sudah gabung semua. Silahkan, mungkin mau ada pertanyaan kepada Romo. Gimana tadi sharingnya, seru ya, Bapak Ibu? Seru banget. Kita yang hadir pada sakit itu Jeng Erwin, ada tugas duduknya. Tiba-tiba Bu Trisno ada tugas keluar, ada panggilan yang tidak bisa ditunda. Jadi kita hanya berdua tadi, Pak Win. Bertiga ya, Wah. sama Pak Gunawan berarti ya, Bu Oma Clara ya. Pak Toha sama Ya, saya. Pak Toha ya, syukur puji Tuhan. Tapi bisa malah sharingnya panjang nih ya, Oma Clara sama Bu Erlin, Pak Toha ya. Iya, Oke. betul Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain yang mau sharing nih. Romo juga sudah hadir. Silahkan. Atau mau bertanya, kalau nggak sharing silahkan. Tanya dong Romo. Oke, Saya Pak mau Fran. tanya aja, Pak. Oh ya. Ini ada dua ya, ada Pak Fran sama Oma Clara. Saya kasih ke Pak Fran dulu ya, Oma ya. Ya, monggo. Ya, silakan Pak Fran. Ya, Romo mau nanya, Romo, bagaimana kita kalau semakin dicintai Yesus gitu loh, dalam setiap permasalahan kita, tapi kita ada merasa bagaimana perasaan kita kalau gimana kita semakin dicintai Yesus gitu. Gimana? Tema 2 minggu ini kan sebenarnya tema tentang cinta Tuhan, undangan cinta Tuhan, lalu berjalan bersama. Lalu undangan cinta Tuhan, tanggapan kita. Ketika kita semakin mengalami keintiman akan Allah yang kita rasakan, kita amini, dekat ya. Sebenarnya itu kan pengalaman manusia ya Bapak Ibu ya, keintiman. Mari kita coba lihat konteks kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka saya selalu melihat kehadiran Tuhan itu tidak di dalam bayangan, tapi dalam realitas. Dan realitas itu adalah di dalam keakraban. Meskipun kita itu belum tentu setiap hari ketemu, tetapi pribadi itu selalu mengisi hidup diri kita sendiri. Saya kembali coba lihat pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu, bagaimanapun itu yang menjadi realitas saya. Selama 16 tahun waktu saya di Jepang, saya itu kerap khawatir tentang bapak saya karena dia sakit terus. Ya. Dan juga bapak tidak pernah bercerita tentang keadaannya. Tapi ketika 4 tahun sekali saya mendapat kesempatan merasakan dia ada bersama, kehangatan itu menjadi istilahnya deposit kalau saya pulang ke Jepang. Jadi setiap 4 tahun itu saya recharge ya. Recharge tentang apa? Keintiman saya dengan ibu, dengan bapak ya. Karena memang itu sudah pilihan. Ketika saya kembali ke Jepang kan tidak saya rasakan tiap hari kehadirannya. Maka kalau saya hanya sebulan, biasanya kami hanya diizinkan sebulan selama 4 tahun sekali. Maka 2/3-nya selalu saya bersama mereka. Sepertiganya ya menyapa teman-teman. Nah, ketika saya kembali ke Jepang, apa yang saya alami selama liburan itu ya bersama mereka, itu menjadi sesuatu yang nyata bahwa mereka adalah orang tua saya. Mereka adalah orang yang membesarkan saya dan mereka selalu menghendaki saya itu ya gembira dan bahagia. Meskipun ketika hadir bersama, kehadiran mereka ya tidak ada kata-kata, hanya lo. Ya saya terus terang anak bontot ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang Bapak itu atau Ibu itu, ayo kamu tidur sini. Ya anak bungsu ya. Ayo tidur sama saya sini. Oh udah tua. Saya udah usia 40, suruh tidur bareng ya. Saya bilang, saya sudah tua loh Pak. Nggak apa-apa, Bapak kangen ya. Tapi
kata kangen itu menggambarkan bagaimana Kasih. hidupnya menjadi sesuatu yang sangat tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat dalam ya. Nah, pengalaman cinta itu seperti ini, ya, kenyataannya. Mengalami Allah yang begitu dekat itu ya seperti kita mengalami orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang mengisi hidup kita, dan orang-orang yang selalu hadir dalam hidup kita. Nah, ketika orang tua saya tidak ada, yang dulu saya khawatir kalau ada apa-apa terjadi, sekarang ini tidak ada lagi kekhawatiran. Bukan karena mereka telah meninggal, tapi keakraban bersama mereka itu selalu menjadi kehadiran mereka. Maka selalu saya kalau dalam misa requiem, misa mengenang, kenangan akan mereka. Sama ketika Yesus di dalam perjamuan terakhir, kenangkanlah aku akan peristiwa ini. Dan itulah sebenarnya kehadiran Tuhan yang nyata. Kalau tadi Pak Frans mengatakan mengalami cinta Allah itu seperti apa toh? Itulah yang kita alami seperti kita mengalami orang-orang yang mencintai kita dan kita juga mencintai mereka. Dan persis seperti itulah kehadiran Tuhan. Tuhan yang begitu sangat dekat dengan kita dan persis disitulah Iya, Ibu Teresa makasih, selalu mengundang memulai dengan doa dan ekaristi dan temukanlah Tuhan yang sama dalam doa dan ekaristi dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Maka kan Ibu Teresa selalu mengundang para suster mulai pagi hari dengan doa, dengan ekaristi, lalu kemudian berkarya. Maka karya mereka sesungguhnya menemukan Tuhan yang sama yang hadir dalam orang-orang yang mereka layani. Dengan kata lain Bapak Ibu, cinta Tuhan itu adalah energi kehidupan. Dari mana para suster mempunyai kekuatan, keberanian, dan keuletan untuk menyeka, membasuh, menyapa, memeluk mereka yang terluka, bahkan sampai yang bernanah. Dan karena kekuatan itu berasal dari keakraban Tuhan yang mereka temukan dan hidupi selalu dalam doa dan ekaristi. Maka inilah sebenarnya yang Pak Frans tadi tanyakan, cinta Tuhan seperti apa itu? Cinta Tuhan itu tidak dapat dijelaskan, tetapi keakrabannya itu kita alami lewat merasakan kehadirannya dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga membantu Pak Frans. Ya, makasih banyak Romo. Oke, terima kasih Romo. Jadi teringat ini saya kayak ke orang tua saya. Romo ngomong gitu. Oke, tapi lanjut aja Oma Clara, silakan. Suaranya Oma tergetar Clara. nih Pak Winardi ini. Iya, jaringannya itu. Selamat malam Romo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Begini Romo, saya mohon maaf sebelum sebanyak-banyaknya. Saya itu sebelum jadi anggota BBM, saya itu kan ikut persekutuan sahabat Padre dan ada yang harus saya novena tiap malam jam 21 itu untuk doa novena. Di samping itu ada tugas saya sebagai anggota Rosario Pembebasan mendoakan teman-teman yang dimintakan untuk didoakan. Kita bersatu jam 12 siang itu setelah Angelus kita doa Rosario Pembebasan. Nah itu sudah banyak ya. Di samping itu setelah pagi kita selesai ibadah terus misa pagi online, tapi Romo saya hanya online kecuali hari Minggu saya dijemput teman baru saya offline. Nah sudah itu saya itu ambil waktu setelah selesai misa pagi itu doa untuk BBM. Tapi waktu saya itu selalu ada aja godaannya Romo. Jadi saya mohon maaf belum bisa tertib waktu. Tempat kadang-kadang saya sedang ada di tempat ruangan doa ini, kadang-kadang karena ada taman, aduh gimana ya. Tapi kadang-kadang terpaksa saya menolak, tolong tunggu saya selesai doa dulu, saya bilang sama cucu saya. Jadi saya mohon bimbingan Romo bagaimana ya yang paling baik supaya saya itu tidak bolong-bolong gitu loh Romo. Memang tugas saya laksanakan apa yang jadi tugas saya ya saya kerjakan. Tapi kadang-kadang pas untuk berdoa
berjalan bersama Mother Teresa ini, waktunya kadang-kadang ada aja gitu loh Romo, yang menghalangi Oma ini. Jadi, tapi dalam hati saya kepengen sekali bisa melaksanakan seperti teman-teman, bisa berdoa tepat waktu dan waktu meditasi itu ya kadang-kadang terganggu gitu loh. Jadi, tapi saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu selalu memahami apapun yang saya kerjakan, saya tidak mampu, Tuhan saya nggak mampu, terserah, saya serahkan pada Tuhan. Gitu Romo, pertanyaan saya mana saya bisa dibantu Romo untuk bisa tetap mantep jam dan waktunya itu loh Romo untuk doa. Matur nuwun Romo sugeng dalu. Ibu Oma, terima kasih Oma Clara untuk sharingnya yang luar biasa ini ya. Saya itu sangat salut loh Oma dengan sharingnya. Pertama apa? Oma sudah punya kerinduan di dalam hati untuk mengalami Allah yang selalu Oma rindukan. Ya. Bukankah itu buah yang lebih besar daripada bolong-bolong? Bolong-bolong itu kita Oma. Oh iya. Bolong-bolong itu perasaan kita. Tapi sesungguhnya hati kita tidak bolong. Hati kita itu selalu rindu sama Tuhan. Betul, betul. Dan inilah sebenarnya rahmat yang sudah kita alami lewat apapun yang kita doakan. Lewat doa dalam Ekaristi, doa dalam pimpin. Semua doa itu sebenarnya kuncinya pada satu. Saya selalu mau terhubungkan. Kayak telepon ya Oma ya. Kalau koneksinya terputus kan kita kan, ya apa ya Tuhan? Saya nggak dengar itu ya. Nah, itu adalah di hati. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan itulah sudah anugerah. Nah, ini yang mau saya coba tawarkan juga kepada teman-teman. Allah itu berkarya sangat halus ketika orang berjalan ke arah Tuhan. Ya, orang itu selalu dikuatkan, diteguhkan dengan kerinduan. Kerinduan untuk bertemu, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk adorasi, kerinduan untuk Ekaristi. Itulah sebenarnya cara Roh Kudus membantu kita untuk menjaga ketetapan hati kita tidak berubah. Tetapi ketika hati kita tidak mengarah pada Tuhan, Allah menegur kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita merasa kosong. Coba, kalau kita hariannya itu ya, tidak mengarah kepada Tuhan, rasanya kok ada yang salah terus ya. Pikirannya rasanya ada yang bolong, pikirannya merasa tidak tenang, tidak khawatir. Ketika ada kekhawatiran dan kekosongan dalam hati kita, itulah tanda bahwa arah kita sedang menyimpang. Nah, kalau kita masih mengarah dan terus kerindu pada Tuhan, itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Maka saya mau mencoba pertanyaan rumah ini, mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali pengalaman peak ya, up and down ya, lembah dan bukit ya. Bahwa dalam hidup kita ada lembah dan bukit ya, ada naik dan turun, ada jatuh dan bangun ya. Kerap ketika kita orientasinya tidak kepada Tuhan, kita ketika jatuh sakitnya bukan main ya. Ketika kita ada di dalam bukit, ada di bukit itu rasanya seperti kita tuh tidak ada lagi harapan. Nah, inilah tanda bahwa ketika kita jauh dari Tuhan atau orientasi kepada yang ilahi, kita tidak mau jatuh. Kita tidak mau susah. Nah, ini bahaya. Ketika orientasi kita adalah pada diri kita sendiri, yang ada adalah kita menolak yang namanya penderitaan, menolak yang namanya susah, menolak yang namanya disakiti, menolak yang namanya apapun yang manusia tidak mau terima. Tetapi ketika kita mengarah kepada Tuhan, semua itu menjadi sarana kita untuk mengalami sekalipun aku jatuh, tetapi Tuhan selalu aku alami. Dan itu yang membuat kita bangkit. Maka Santo Ignatius selalu mengingatkan, ketika kita dalam hiburan, kita harus sadar, waspada, bahwa kita pun dapat jatuh. Kita pun dapat mengalami kekeringan. Tapi ketika dalam kekeringan, Ignatius mengatakan,
Janganlah khawatir. Karena apa? Anda pasti akan mengalami lagi yang namanya penghiburan. Nah, inilah dinamika lembah dan bukit dalam hidup rohani. Lembah dan bukit tetap menjadi sarana kita mengalami cinta Tuhan yang tidak pernah tidak ada. Nah, Oma sudah berdoa, Oma. Karena apa? Oma selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama halnya kita kalau ketemu orang tua kita, ketemu dengan anak-anak kita. Bukankah kerinduan itu yang membuat kita dalam keadaan pun kita menyambut orang-orang yang kita cintai. Sekalipun aku tidak layak, tetapi mereka membuat aku gembira. Nah, sama halnya kita menyambut Tuhan, dalam kondisi apapun, kita selalu punya kerinduan itu, dan kerinduan itulah yang paling besar dibandingkan dengan siapakah aku ini. Semoga membantu dan tidak membingungkan Oma ya, Oma ya. Nggih, matur nuwun Ndak Romo. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, Bagaimana Pak Winardi, sudah 845? saya kira langsung aja Romo, Langsung ya. dilanjutkan untuk materi minggu ke-13 ya Romo ya. Oke. Ya. Semoga Bapak Ibu sudah menerima materinya. Sudah dibagi Romo ya. Sudah. Jadi kan kita sudah melalui minggu 11, itu adalah fase dari kita melewati paling dasar ya, pengalaman akan cinta Allah lewat penciptaan, lewat penciptaan juga dari semua alam semesta, diri kita, orang lain, sampai pada juga mengalami cinta Allah dalam kejatuhan kita. Jadi dia mengalami cinta Allah dalam keterpurukan kita. Nah, setelah kita melewati tahap pertama, kita dihantar sekarang dengan pengalaman itu, kita mau semakin mengenal Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh masuk dalam sejarah manusia. Minggu ke-13 adalah undangan yang kedua dari Tuhan, temanya. Minggu ke-12 undangannya adalah berjalan bersama Tuhan. Dan minggu ke-13 adalah undangannya tanggapilah. Jadi Tuhan itu memanggil kita, tetapi Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan itu menyapa kita, tapi Tuhan itu tidak bengok ya. Gitu enggak. Tuhan itu dengan lembut, secara unik dan personal menyapa kita. Tuhan tidak mengancam kita. Kalau kamu tidak ikut saya, kamu akan begini. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan sangat mencintai kita. Dan inilah kalau kita mengalami bagaimana Allah yang mencintai unconditional ya, tanpa syarat, adalah Allah yang sungguh-sungguh memahami kita secara pribadi, secara unik, dan sekaligus Allah yang menyentuh kita secara personal. Allah tidak memanggil kita dengan A atau nomor ya. Karena kan sekarang ini kalau kita ngantri ya Bapak Ibu ya, ngantri dimanapun, nama kita diganti ya. Nomor. Misalkan saya ngantri nomor 10, ya nomor 10 silakan masuk gitu ya. Seolah-olah kita itu sama semuanya, hanya dibedakan dengan nomor urutan 1 sampai berapa urutannya ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau dipanggil dengan nomor rasanya gimana? Otomatis menjawab, ya saya nomor 10, enggak tuh. Kadang-kadang lupa ya, nomorku piro ya. Terus kalau dipanggil, lah Bapak tadi udah dipanggil-panggil, wah nama saya Oma Clara bukan nomor 10 ya. Ya saya nggak apa nama saya nomor 10 ya. Nah, Allah itu tidak memanggil kita dengan angka. Allah itu tidak menyapa kita dengan istilahnya sembarangan ya. Tapi Allah menyapa kita secara intim. Lewat siapa? Lewat Yesus. Dan Yesus itu adalah manusia. Maka sapaan Allah itu sangat akrab dan dapat kita pahami. Sapaan Allah itu bukan dari
kejauhan sana yang pakai cara-cara yang dahsyat gitu ya, cara-cara yang mengagetkan, tidak. Sapanalah itu adalah suatu undangan. Ayo ikut aku. Hanya satu kata itu. Ikutlah aku. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendoakan doa orang anak muda yang kaya ya. Lalu dia bertanya pada Yesus, Tuhan supaya aku sempurna apa yang harus aku lakukan? Tuhan mengatakan apakah sudah menjalankan 10 perintah Allah? Apakah sudah menjalankan hukum-hukum Allah? Dan seterusnya. Sudah Tuhan. Lalu Tuhan yang mengatakan, sekarang lepaskanlah semua itu, ikutlah aku. Dan pemuda kaya itu sedih. Ada dua kemungkinan. Karena mengikuti Yesus tidak jelas, atau hartanya yang banyak. Dan dalam kitab suci tulis karena hartanya yang banyak. Dan harta itu apa Bapak Ibu? Banyak halnya. Tapi menurut hemat saya, harta yang paling kita bawa terus adalah apa? Pikiran dan perasaan kita. Itulah harta yang selalu kita nggak mau kita kehilangan. Ya, ini suatu proses ya, Bapak Ibu ya. Bahwa sekarang sudah bukan lagi rahasia umum ya. Kita juga semakin bertambah. Tentu Dr. Tanu yang paling senior. Bukan berarti bahwa Dr. Tanu sudah mengalami kelupaan, tidak. Tapi semakin bertambah, kita menemukan bahwa pikiran dan perasaan kita itu juga menurun ya. Cara kita merespon kepada orang, kita pelan-pelan. Juga secara perasaan kita tidak mudah untuk mengambil semua perasaan dibandingnya ketika muda. Tapi itulah hal yang paling diminta oleh Tuhan. Lepaskanlah hartamu dan ikutlah aku. Nah, dalam minggu ke-13 ini, temanya adalah undangan cinta dan tanggapan kita. Saya share sebentar ya Bapak Ibu ya. Paragraf kedua. Melalui doa-doa minggu ini, kita berusaha untuk mengarahkan hati kita pada ajakan cinta Yesus. Sambil kita mencoba membaca lagi seluruh perjalanan doa-doa minggu yang telah kita lalui, kita semakin menyadari betapa Tuhan menginginkan tanggapan positif kita. Dan sebenarnya undangannya adalah unik dan sangat personal, sesuai dengan situasi setiap orang. Dan oleh karena itu, karunia dan rahmat yang Tuhan yang berikan juga bersifat unik dan personal. Karena itu, penderitaan dan krisis yang dialami setiap orang akan membentuk karakter dan kemampuan yang unik setiap orang. Dan khususnya, kita diajak untuk menerima orang lain dengan penuh belas kasih dan menanggung bersama penderitaan orang lain. Saya mau menggarisbawahi kata ini, penderitaan dan krisis ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini yang saya ingin aja untuk mencoba melihatnya dalam minggu ke-13 ini. Setiap penderitaan dan krisis yang dialami setiap orang akan membentuk karakter dan kemampuan yang unik setiap orang. Mengapa di sini penderitaan dan krisis? Bukan tentang kesuksesan dan keberhasilan. Dalam bahasa manusia itu paling tidak mau menderita. Dalam bahasa manusia itu paling tidak mau mengalami krisis. Manusia maunya hanya tidak ada krisis dan semuanya aman. Itulah manusia. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Yesus, kita tidak cukup hanya mengikuti dengan bahasa manusia. Tetapi kita diundang untuk menanggapi panggilan Tuhan mengatasi bahasa manusia. Kalau kita hanya melihat penderitaan dan sukses, itu tidak mudah. Lalu mengikuti Tuhan menjadi
sesuatu yang tidak pernah kita rasakan. Nah, pada umumnya ketika manusia paling tidak mau mengalami atau menerima, itulah pengalaman yang paling penting, Bapak Ibu. Karena disitulah ada suatu tantangan yang akan menjadi rahmat kita untuk mengalami Allah. Maka, mengapa Ibu Teresa dari Kalkuta selalu mengajak semua masuk di dalam dahaga Yesus? Karena itulah teladan Tuhan Yesus yang mengajak kita mengatasi bahasa manusia yang paling manusia tidak mau menerima, yaitu penderitaan dan krisis. Nah, kalau kita mencoba mengurai ya, apakah itu artinya krisis dalam hidup? Bapak Ibu tentu sudah mengalami semuanya. Kita bisa melihat dinamika krisis kita masing-masing. Krisis ketika kita masih remaja, ketika masih anak-anak, maksudnya junior ya, dewasa junior, dewasa dan dewasa senior, dan sekarang. Tentu setiap krisis itu punya temanya masing-masing sesuai dengan perjalanan dinamika waktu dan hidup kita. Tetapi semua krisis itu mempunyai misi yang sama. Krisis adalah suatu momen di mana kita diajak untuk loncat, Bapak Ibu. Krisis adalah momen di mana kita diajak untuk semakin percaya, mengatasi bahasa manusia. Saya yakin Dr. Tanu itu punya banyak pengalaman loncat dan pengalaman lompat mengatasi krisisnya. Dan setiap kita lompat, ketika kita mengalami krisis dan kita mampu untuk loncat ya dengan kekuatan rahmat Allah, ketika kita mengatasi semua itu dan melewati krisis itu, lalu kita geleng-geleng, Pak ya. Kok iso ya? Kok bisa ya? Kok mampu ya saya seperti itu? Padahal kalau diukur siapakah daku gitu ya, Bu Aryani ya. Siapakah daku ya, Oma ya. Aku yang sudah tambah usia yang dapat, kok dapat ya seperti itu? Dan itulah yang namanya tanggapan kita pada panggilan Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengajak kita untuk mengatasi semua, mengalami semua krisis dengan keberanian lompat mengatasi bahasa manusia. Nah, kalau kita sudah berani untuk lompat, itu berarti kita sudah tidak lagi melihat penderitaan sebagai suatu yang namanya harus dihindari. Kita tidak melihat lagi sakit itu ada suatu yang harus ditolak. Kita tidak melihat lagi kejatuhan itu sesuatu yang harus diratapi terus. Karena seperti dalam latihan rohani nomor 23 di bagian paragraf kedua dan ketiga, kita tidak memilih sehat lebih daripada sakit. Kita tidak memilih susah lebih daripada suka. Kita tidak memilih hidup panjang daripada hidup pendek ya. Artinya semua pengalaman yang kita lalui adalah tanggapan kita kepada Tuhan. Ketika kita lompat dengan iman kita. Nah, silakan Bapak Ibu dalam minggu ke-13 ini, cobalah menelusuri semua pengalaman menanggapi panggilan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melalui banyak pengalaman menanggapi Tuhan. Tetapi inilah momen yang paling indah ketika kita mencecap-cecap tanggapan Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu perjalanan kita menanggapi terus ya, tapi nggak pernah punya waktu untuk menyentuh itu. Mungkin kita selalu wow ya, wow, tapi wow-nya itu terus kita jalani tetapi tidak pernah ada waktu untuk mencecap. Kenapa ya saat itu ya? Saya mengatakan luar biasa pada Tuhan. Nah, inilah kesempatan BPMT di mana kita mau dalam waktu-waktu yang kita sudah tentukan mencecap lagi pengalaman wow. Pengalaman wah, Tuhan memang luar biasa ya.
Saya sekarang tiap hari wow Bapak Ibu. Tadi hari ini ada lebih dari 30-40 mahasiswa pada kumpul untuk Jumat pertama. Setelah 2 tahun lebih tidak ada kegiatan kumpul. Dan mereka sekarang masih lanjut. Saya goda mereka, pada lapar nggak? Lapar Romo, udah. Kemarin ada kiriman Indomie langsung, ya udah makan Indomie sana masak. Sekarang mereka sharing lagi lanjut. Ternyata kehadiran mereka itu selalu buat saya memberikan semacam wow, Tuhan itu luar biasa. Melewati berbagai macam cara untuk mengajak orang muda untuk berkumpul. Meskipun hanya lewat sebungkus Indomie yang direbus dimakan bareng. Nah, bukankah itu pengalaman luar biasa Bapak Ibu? Bagaimana mereka berkumpul dengan guyup sambil ngobrol dan makan, dan bisa melihat disitulah bagaimana Tuhan itu menyentuh mereka. Kita untuk melihat kehadiran Tuhan yang nyata, itulah sebenarnya cara kita merefleksikan setiap hari. Mohonlah rahmat selalu wow dan merasakan wow, Tuhan itu memang luar biasa. Mohonlah dalam kenyataan aku tinggal ini dulu bisa 5 langkah, sekarang selangkah, tetap wow bahwa saya masih bisa selangkah berjalan. Dengan selangkah ini saya masih dapat bersyukur. Lewat ini aku menanggapi Tuhan. Lewat ini aku menjawab, ya Tuhan, saya tetap mau ikut Engkau. Meskipun dulu 5 langkah mengikuti Engkau, sekarang cuma setengah langkah, tetap saja saya wow Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat aku gembira dan sukacita. Maka Bapak Ibu, terakhir saya mau menutup pengantarnya pada bagian poin doa ya. Tanggapan kita atas undangan Yesus adalah tekad kita untuk hidup bersama Yesus sepenuhnya dan membuktikan sebagai satu-satunya cara hidup bagi banyak orang. Karena itu tanggapan kita tidak akan menjadi penghalang tekad kita untuk menaati Yesus. Ini bukan hanya karena meniru cara hidup Yesus yang dengan kemiskinan dan mempunyai sisi kemanusiaannya saja. Sebaliknya yang penting adalah penyerahan diri kita yang lahir dari hati kita yang murni, sama seperti Yesus memberikan segalanya kepada Bapa. Maka rahmat yang dimohon adalah mampu mengenal siapa Yesus dan mengikuti cara hidupnya. Nah ini tema hari pertama kedua adalah Yesus yang rendah hati. Lalu Yesus adalah roti hidup. Lalu Yesus adalah pokok anggur, Yohanes. Silakan Bapak Ibu misalkan ya, ada bahan doa yang sudah biasa selama ini sangat menarik Bapak Ibu untuk diambil lagi, karena itu ada pengalaman tertentu yang mengesan, silakan diambil bahan-bahan doa itu. Lalu ada bacaan kitab suci lainnya. Saya tidak menawarkan di sini renungan tentang Ibu Teresa, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk fokus kepada Yesus ya. Tentu lewat Ibu Teresa dan Ibu Maria tentu wajar ya. Tapi cobalah, temukanlah seperti Ibu Teresa mengalami Yesus secara unik dan personal dalam doa-doa Bapak Ibu. Temukanlah dan rasakanlah dan cecaplah kehadiran Yesus secara personal dan unik lewat pengalaman wow tadi. Bukan pengalaman menggonggong ya, marah gitu ya. Tapi pengalaman wow gitu ya. Karena biasanya kalau dalam pengalaman ngedumel atau pengalaman marah-marah itu nggak ada Yesus. Adanya diri kita sendiri. Tapi dalam pengalaman wow, di situ di balik itu kita merasakan kerendahan hati kita dan menyadari Allah yang memang nyata dalam hidup diriku dan orang lain. Demikian pengantar dari saya Pak Winadi. Selamat melanjutkan. Pesan sponsor, jalan terus tanpa lihat kiri belakang, apapun tetap Yesus. Amin. Ya, terima kasih Romo Rudi. Saya kira sudah jam 9 ya. Mungkin Romo Rudi juga harus menemani teman-teman mahasiswa yang ada di Wisma SY. Jadi kita langsung aja. Ya, Pak
Tanu. Bisa saya bertanya sama Romo? Oh ya, silahkan. Sedikit ya. Silakan dokter. Ya, ya Dokter Tanu. Ya. Romo, saya hanya ingin tanya sebentar. Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya jangan lupa terhadap Tuhan? Itu saja pertanyaan saya. Apakah boleh saya juga bertanya pada Dokter Tanu? Sebagai jawaban atas pertanyaan Dokter Tanu. Pertama gini, ketika kita mengalami Allah, bukankah itu juga pengalaman-pengalaman yang sangat manusiawi? Contohnya, saya diteguhkan, saya dikuatkan, saya mantap, sekalipun saya sudah usia sekarang, saya tetap mau melayani. Nah, bukankah itu pengalaman akan Allah? Nah, mungkin kita merasa lupa, tapi sesungguhnya kita mengalah. Mungkin kita merasa lupa akan Tuhan. Karena apa? Karena kita itu kan cenderungnya kan apa? Menghakimi. Dengan kata lain kita menilai. Dengan kata lain kita merasa ada standar yang saya mau capai tapi saya nggak tercapai ke sana. Tetapi bukankah pengalaman akan Allah itu adalah unik dan personal dalam situasi kita masing-masing? Contohnya, Dokter Tanu ya, mungkin dulu waktu pada usia-usia awal, pada usia-usia muda, rajin untuk berdoa, rajin untuk ini dan itu ya, dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah dimulai. Tapi kan kebiasaan-kebiasaan itu sudah membangun hidup rohani kita. Membangun fondasi. Nah, ketika tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu, bukan berarti kita menurun, tapi kita sudah menambatkan kualitas hidup itu. Hidup yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh kalau saya lupa doa Salam Maria. Kalau saya lupa doa Bapa Kami. Kalau saya lupa Ekaristi atau apapun. Tetapi bukankah kualitas hidup kita sudah dibangun oleh proses kita investasi hidup rohani sejak muda. Nah, saya ingin bertanya pada Dokter Tanu. Bukankah Dokter Tanu sudah lebih mengalami Allah dalam perjalanan hidup ini dibandingkan dengan lupa untuk doa yang waktu muda ingat? Justru saya takut, Romo. Ini ketakutan saya, Romo. Saya ketakutan saya lupa akan Bapak, lupa akan Allah, lupa sembahyang. Nah ini, karena saya kebetulan Romo, saya punya ibu mertua, udah 102 tahun. Kemudian dia lupa sama nama saya, pun sama anak-anaknya dia lupa semua. Saya pikir, waduh, bagaimana nanti kalau saya makin lama, makin tua, nanti lupa untuk sembahyang bagaimana Bapak Kami atau sampai ya Bapak Kami saat sekarang sih nggak lupa ya, karena udah puluhan tahun ya nggak lupa lah Bapak Kami, Salam Maria terus. Tapi barangkali pikiran-pikiran saya yang takutnya saya melupakan kasih Bapak yang sebenarnya sangat besar terhadap saya. Itu yang saya takuti, Romo. Ada satu doa yang sangat indah, Dokter Tanu, dari almarhum jenderal kami, Peto Arupe. Peto Arupe itu pada saat dia kena pendarahan otak, dia stroke, dia tidak ingat apapun, tapi dia masih dapat menyampaikan sebelum dia benar-benar tidak dapat apa-apa. Dia mengatakan demikian. Inilah hidup yang sesungguhnya zaman waktu aku muda, aku dambakan sesungguhnya. Dan aku nantikan. Yaitu hidup hanya bersandar pada Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Aku hanya mengandalkan kerahiman Tuhan. Dan itulah hidup yang selama ini aku dambakan. Hanya bersandar pada Tuhan. Dan inilah sebenarnya kerinduan kita semua, yaitu kita bergantung sepenuhnya. Sekalipun aku lupa, aku tidak tahu lagi siapa diriku, tetapi
hati kita selalu bersandar pada Tuhan. Semoga doa Arupe menjadi doa kita semua, Dokter. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya terima kasih Dokter Tanu ya. Mungkin untuk kita Terima semua kasih, juga nanti Pak berguna ya Windardi. buat kerabat juga yang sudah memasuki usia senja. Jadi nggak usah takut ya, malah bergantung dengan Tuhan ya katanya. Oke Romo, karena tadi ini sudah diputar lagunya, kemudian Ya. kita sudah tidak ada ini, tak rasa ditutup aja Romo supaya dengan Ya, berkat Romo. dengan doa ya. Ya. Tuhan beserta kita sekarang dan Dan selama-lamanya. Semoga semua yang berjalan bersama Ibu Teresa dalam doa-doa harian dan senantiasa juga berjalan bersama semua umat yang berdoa, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat melanjutkan berjalan bersama Ibu Teresa. Sampai jumpa debat. Terima Terima kasih Romo. Selamat Terima malam. kasih. Terima Malam kasih. semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Selamat Romo. malam. Terima kasih Pak Win. Ya, Terima Pak Yosef, kasih. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.